Kapan kesenjangan pendidikan di Indonesia akan berakhir? Pendidikan merupakan kebutuhan krusial dan berpengaruh terhadap kebutuhan manusia dan pembangunan bangsa. Dengan pendidikan, manusia dapat menambah pengetahuan, keterampilan, dan melakukan perubahan. Oleh karena itu, pendidikan menjadi salah satu hak yang wajib didapatkan oleh setiap manusia. Di Indonesia terdapat peraturan mengenai pendidikan seperti Undang-Undang Dasar tahun 1945 Pasal 31 Ayat 1-5 dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Meskipun telah diatur dalam berbagai aturan, nyatanya kondisi pendidikan di Indonesia masih jauh dari cita bangsa. Ini karena belum meratanya pembangunan. Pembangunan pendidikan di Indonesia yang masih terpusat di daerah tertentu menjadikan kesenjangan pendidikan di Indonesia sangat terasa miris. Tidak semua daerah memiliki kualitas, fasilitas, sarana, dan juga prasarana yang sama. tingkat penyelesaian pendidikan. Menurut data BPS, tingkat penyelesaian pendidikan di Indonesia jenjang SMA tahun 2022 persentase terendah menempati Provinsi Papua dan Nusa Tenggara Timur. Sedangkan persentase tertinggi ada di Provinsi Yogyakarta dan DKI Jakarta. Jumlah penduduk buta huruf menurut data BPS tahun 2022, penduduk usia 15-44 tahun yang mengalami buta huruf terbanyak di Provinsi Papua dan Provinsi Nusa Tenggara Barat. Sedangkan provinsi dengan angka buta huruf paling sedikit ada di DKI Jakarta dan Yogyakarta. Dari data BPS tersebut bisa kita simpulkan bahwa kesenjangan pendidikan di Indonesia masih terjadi. Lalu, apa dampak dari kesenjangan sosial? Yang pertama, munculnya kecemburuan antar daerah sehingga beresiko menimbulkan konflik sosial. Kedua, kualitas dan kuantitas sumber daya manusia tidak merata. Yang ketiga, membutuhkan biaya yang lebih mahal untuk mendapatkan pendidikan yang bermutu. Yang keempat, akses peluang kerja yang kecil bagi warga yang tertinggal. Lantas, solusi apa yang bisa kita lakukan untuk kesenjangan pendidikan di Indonesia? Berperan aktif sebagai volunteer pendidikan. Menggunakan teknologi dalam menyebarkan pengetahuan melalui sosial media, website, dan sebagainya. Yang ketiga, ikut serta memberikan donasi untuk membangun fasilitas pendidikan. Yang keempat, mengikuti atau mengadakan berbagai riset terkait masalah pendidikan. Nah, yang terakhir, menginisiasi sekolah atau bentuk-bentuk pelatihan pendidikan non-formal. Janji Baik merupakan sekolah gratis berbasis digital yang hadir sebagai wadah Bagi anak-anak yang putus sekolah, mewujudkan kembali cita-citanya. Mendapatkan pendidikan yang layak dan berkualitas. Bagaimana menurut si berjanji baik kondisi pendidikan saat ini? Yuk kasih pendapatmu di kolom komen. Janji Baik, tempat berkesempatan baik.